Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bi niyyati du'a wal qabul ila hadratir rasul wa asbah anbiya wal mursalin jami'il malaikati wa sahabati min a'immatil mujtahidin jami'il qur'an sayyidina wa ala سادتنا ونهاد البلدة مشى والدينا ومعلمنا من شيخنا جدتنا ونمان وابي سلف الصالحين وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الكرام سر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني يهدي قلبي. وقال الإمام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. الحالة الثالثة أن يعزم على فعل أمر لا يستطيع فعله فيصير يقول لو استطعت عملت فله نية ما للعامل وعليه ما عليه. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام الناس أربعة رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل في ماله بعلمه فيقول آخر لو آتاني الله مثل ما آتاه عملت مثل ما عمله فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بجهله فيقول آخر لو آتاني الله مثل ما آتاه عملت مثل عمله فهما في الوزر سواء. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah. Pada pengajian yang lalu diterangkan dalam kitab Risalatul Mu'awana ini oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad bahwa manusia di dalam meniatkan sesuatu itu ada tiga keadaan. Yang pertama, orang niat sesuatu kebaikan, sudah niat kebaikan, terus dilaksanakan niatnya itu, maka ini orang yang mendapatkan pahala sempurna. Niatnya juga sudah dicatat dan apa yang dilakukan juga dicatat, pahala kebaikannya. Kemudian yang kedua, orang berniat sesuatu yang sebenarnya dia mampu sebenarnya melakukan itu, cuma karena suatu hal ternyata tidak terlaksana, tapi tadi sudah niat gitu. Maka orang yang demikian ini tetap diberi pahala satu kebaikan, sebagaimana yang dulu sudah disebutkan hadisnya, dalil hadisnya, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang niat berbuat baik, apakah itu niat ngaji, niat iktikaf,
niat silaturahim, niat membantu orang, ya. Terus tidak terlaksana, mungkin karena sesuatu, ya. Maka kata Nabi tetap dicatat, ya, oleh Allah di sisinya satu kebaikan yang sempurna. Itu diantara keutamaan niat, ya. Asalkan orang itu sungguh-sungguh dalam niatnya. Nah, sekarang yang ketiga, al-halatu tsalitsatu an ya'zima ala fi'li amrin. Orang berniat, berkemauan hati untuk melakukan satu perkara yang dia tidak mampu, ya, tidak mampu melakukan hal itu. Seperti contohnya orang fakir misalnya melarat, ya, secara akal tidak mampu, apa yang dibuat biaya haji misalnya, apa? Haji, tidak mampu, ya. Tapi katanya apa? Fayasiru law yakul, lantas dia mengatakan, lawis tata'tu amiltu. Andaikan saya mampu, ya, seperti orang itu, ya, pasti saya akan haji. Andaikan saya mampu, pasti saya akan membantu ini, ya. Dan begitu seterusnya. Yang sebenarnya dia tidak mampu, gitu loh. Cuma dia kepingin, ya. Dia mengatakan, andaikan saya diberi kemampuan betul oleh Allah, pasti saya akan melakukan seperti itu. Itu katanya falahu niyatu malil amil. Orang yang punya niat demikian ini mendapatkan pahala, ya, seperti apa yang orang yang melakukan itu, gitu. Jadi walaupun dia tidak haji karena tidak mampu, tapi karena dia punya niatan yang sungguh-sungguh, kalau saya ini diberi kemampuan pasti saya akan melaksanakan ibadah haji seperti orang itu. Itu kata Nabi persis, ya, sudah dicatat oleh Allah niat haji itu, gitu. Niat haji. Begitu juga niat sedekah, apapun yang dia sebenarnya tidak mampu, gitu. Cuma dia punya niat yang tulus sungguh-sungguh, kalau saya diberi kemampuan pasti saya akan melakukan itu. Begitu juga kalau dia punya niatan jelek, ya, akan mendapatkan walaupun tidak melakukan itu, ya. Jadi misalnya ada orang kaya raya, ya, maksiat dengan kekayaannya, apakah itu berzina atau apa, ya. Terus yang melarat ini, waduh sayang saya tidak kaya, kalau saya kaya tak melakukan seperti itu. Itu mendapatkan dosa seperti orang yang melakukan maksiat itu, ya. Apa dalilnya? Ya. Wad dalilu ala dzalik, dalil yang menunjukkan atas hal itu, artinya sejak niat itu orang sudah, ya, dicatat kebaikan kalau memang perbuatannya baik, dicatat kejelekan kalau yang diniatkan itu jelek, ya. Walaupun sebenarnya dia tidak punya kemampuan untuk hal itu, gitu. Dalilnya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nasu arba'atun, katanya. Manusia itu ada 4. Manusia itu ada 4 macam. Rajulun atahullahu ilman wa malan. Ada seseorang yang diberi oleh Allah ilmu dan harta. Jadi dia ngerti agama, sergap ngaji, ngerti ini, tapi dia kaya raya. Sehingga bahwa ya'malu fi mali bi ilmi. Maka dengan ilmunya, dengan ngertinya ilmu agama ini, kekayaannya ini benar-benar dimanfaatkan, gitu. Tidak digunakan yang sia-sia. Dibuat bantu ini, dibuat bantu ini, dibuat ini yang jelas-jelas manfaat, terutama untuk apa? Untuk dakwah Islamiyah, ya, menunjang pendidikan Islam dan sebagainya. Ini derajat yang terbaik, ya. Orang yang mewarisi Nabi Sulaiman, ya, walaupun kaya raya tapi semua kekayaannya untuk Allah, ya. Begitu juga mewarisi sahabat-sahabat Nabi yang kaya seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, seluruh kekayaannya untuk dakwah Islam, ya. Ini karena ilmu, karena ada ilmu, ya. Orang yang paling tinggi derajatnya. Tapi kata Nabi,
Fayaqulu akhar, lantas orang yang kedua, orang yang lain mengatakan, yang tidak dikasih oleh Allah harta, hanya dikasih ilmu, ngerti gitu. Dia mengatakan, lau atani Allah misla ma atahu amiltu misla amalihi. Andaikan aku diberi oleh Allah seperti apa yang diberikan pada orang itu, ya, maka aku mengamalkan seperti amal orang itu. Seperti haji atau sedekah dengan hartanya yang banyak, ya, atau apa yang, ya, sekiranya dia tidak mampu tapi orang lain mampu, ya. Dia mengatakan, andaikan saya diberi oleh Allah kemampuan seperti itu, saya akan melakukannya. Asalkan niatnya itu benar, ya. Ya, artinya kalau memang andaikan oleh Allah diberi kemampuan betul, pasti mengamalkan apa yang diniatkan itu, maka kata Nabi, fauma bil ajri sawaun. Maka kedua-duanya itu dalam pahala sama. Tidak ada bedanya, artinya tetap. Jadi misalnya orang itu karena tidak mampu haji misalnya, tapi benar-benar kepingin sekali, dia mengatakan, andaikan saya ini diberi, saya tak pingin haji seperti orang itu, saya melakukan haji. Itu menurut hadis ini diberi apa? Pahala ibadah haji seperti itu. Artinya besok di akhirat dalam buku catatannya itu ada apa? Pahala melaksanakan ibadah haji. Ya. Makanya dalam salah satu kitab, ya, disebutkan tentang apa penjelasan masalah niat ini, disebutkan dalam wakilah, katanya bukan dalam kitab ini. Innahu yu'ta bil abdi yaumal qiyamah fayudfa'u lahu kitabun fayakhudhu bi yaminihi fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa shadaqatan wa ma fa'alaha. Diterangkan katanya bahwa besok itu di hari kiamat didatangkan seorang hamba, lantas diberi padanya kitab, buku catatannya itu loh, diberikan, lantas diterima buku catatan dengan tangan kanan. Ini sebagai tanda bahwa orang ini orang yang ahli surga, ya, ketika orang menerima buku catatannya dengan tangan kanan, ada kepastian pasti orang ini jadi penghuni surga. Ashabul yamin ma ashabul yamin, pasti orang ini selalu berada dalam kenikmatan. Lantas setelah diterima buku catatannya dengan tangan kanan itu, dibuka, fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa shadaqatan. Dia mendapati, loh, ini pahalanya haji, ini pahalanya jihad, ini pahalanya sedekah. Wa ma fa'ala, padahal dia tidak melakukan hal itu semua, tidak pernah. Akhirnya bayakul, dia mengatakan, hadza laisa bi kitabi, wah, ini bukan buku catatan saya, keliru barangkali malaikat. Nah, ya, tidak mungkin ada keliru, itu tidak mungkin, ya. Tapi orang ini karena tidak merasa berbuat itu, menganggap barangkali keliru, ini bukan buku catatan saya tidak pernah haji, tidak pernah jihad, tidak pernah sedekah yang semacam ini. Akhirnya fayaqulullahu tabaraka wa taala, maka Allah taala berfirman mengatakan, hadza kitabuk, wahai hambaku, betul ini kitabmu, buku catatanmu, li'annaka 'ishta umran tawilan wa anta taqul law kana li malun hajjtu minhu, law kana li malun tasaddaqtu minhu, fa'araftu dzalik min sidqi niyyatik wa a'taituka thawaba dzalika kullah. Kata Nabi Allah, benar ini buku catatanmu, karena engkau hidup, ya, lama di dunia, sedangkan kamu ini tidak aku beri rizki yang cukup, tapi kamu selalu mengatakan, andaikan saya ini punya harta, pasti saya haji dari harta saya ini. Andaikan saya punya harta, saya sedekah dengan harta saya. Fa'araftu dzalik, kata Allah, aku tahu bahwa kamu punya niatan itu benar gitu. Bahwa niatmu itu benar. Yang andaikan diberi kekayaan betul, pasti melaksanakan seperti itu gitu. Fa'araftu dzalik min sidqi niyatik, katanya. Aku tahu hal itu dari kebenaran niatmu. Wa a'taituka thawaba dzalik kullah. Maka aku beri kamu pahala semua itu, semuanya. Ini pahalamu, ya.
Nah ini. Jadi anugerah yang sangat besar dari Allah berkat niat itu loh. Jadi orang bisa mendapatkan pahala yang utuh walaupun dia tidak sempat melakukan ya, apa yang diniatkan itu. Makanya dulu diceritakan juga bahwa ada salah seorang Bani Israel. Bani Israel berjalan di padang pasir itu, ketika melihat tumpukan pasir, ya, dia pada waktu itu dalam suasana paceklik, artinya masyarakat itu kekurangan pangan, ya. Banyak yang kelaparan. Dia melihat pasir yang begitu banyak itu mengatakan, ya Allah, andaikan ini pasir ini jadi makanan pokok milik saya, engkau anugerahkan, pasti saya bagi-bagikan pada ya, hamba engkau yang kelaparan, ya. Pasti akan saya bagikan kepada orang-orang yang butuh makanan, ya. Dengan niatan yang tulus itu gitu loh, Pak. Ya. Padahal kan secara akal kan ya, tidak mungkin istilahnya. Cuma karena ketulusan niat orang ini gitu. Akhirnya Allah mewahyukan, fa'auhallahu ila nabiyyihim, Allah mewahyukan kepada nabinya, kullahu, katakan, wahai nabi kepada orang tadi itu, ya, innallaha qad qabila shadaqatak wa syakara husna niyatik. Sesungguhnya Allah sungguh telah menerima sedekahmu itu. Jadi padahal tidak sedekah tapi sudah diterima seperti sedekah makanan sebanyak pasir tadi itu. Wa syakara husna niyatik, dan Allah berterima kasih atas baiknya niatmu. Kamu punya niat yang baik, ya, dibalas oleh Allah. Wa ataka thawaba ma law kana ta'aman fatasaddaqta bi, dan Allah akan memberi, dan Allah memberi ya, pahala apa yang andaikan itu berupa makanan gitu. Andaikan pasir itu memang benar-benar menjadi makanan pokok terus kamu sedekahkan betul, pahalanya itu sudah dicatat oleh Allah, ya. Ini diantara anugerah Allah yang diberikan pada hambanya ini berupa niat, ya. Atas dasar ini maka kita ini harus banyak-banyak memasang niat, ya. Jangan kita merasa berkecil hati, merasa pesimis, apa ya saya ini kok mau begini, tidak bisa. Asalkan benar-benar tulus niatnya, sungguh-sungguh, itu sudah dicatat itu, ya. Ini diantara keadilan Allah, kebijaksanaan Allah, ya. Sebenarnya dalam hal mencari keuntungan akhirat itu, ya, sama gitu loh, ya, antara orang yang diberi kekayaan harta maupun orang yang melarat, artinya sama-sama mendapatkan, ya, pahala dengan apa yang seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu, walaupun dia tidak punya kekayaan gitu. Ya. Kemudian itu yang kedua, ya. Jadi orang yang kedua ini pahalanya sama dengan orang yang pertama, walaupun dia melarat, ya. Karena berkat niat yang tulus tadi itu, ya. Ya. Tapi yang tahu, ya, orang ini benar apa enggak, ya Allah yang tahu, ya. Sebab kadang-kadang orang itu mungkin, ya, sudah meniatkan sesuatu begitu, saya kalau kaya saya tak bantu ini, bantu ini. Ternyata setelah dikayakan betul oleh Allah, lupa apa yang diniatkan, ya. Berarti niatnya dulu itu tidak benar, masih. Niatnya masih belum benar. Itu hanya ya supaya mungkin karena pamer kepada orang, ya. Banyak orang itu kadang-kadang begitu, saya kalau jadi ini saya tak akan bantu ini, ya. Kalau saya diangkat ini saya tak ini, ya. Ternyata setelah dijadikan betul, diangkat betul, ya, tidak terwujud sama sekali. Itu berarti apa? Niatnya tidak tulus itu. Niatnya tidak tulus, hanya karena manusia gitu loh, ya. Kalau orang itu niatnya betul karena Allah, tidak mungkin gitu loh. Andaikan tidak jadi, kalau niatnya tulus sudah dapat niat itu, ya. Kemudian yang ketiga, wa rajulun atahullahu malan wa lam yu'tihi ilman, ya. Seseorang yang diberi oleh Allah harta dan tidak diberi ilmu, ya. Orang dikasih kekayaan harta tapi tidak dikasih ilmu, ya.
karena tidak mau ngaji, tidak mau menambah ilmu agama, hanya merasa cukup dengan harta kekayaannya. Sehingga katanya karena tidak ada ilmu agama itu, bahwa yakhbitu fi malih, dia ini salah dalam menggunakan hartanya, ngawur gitu. Hartanya dibuat dihambur-hamburkan untuk maksiat, untuk hal-hal yang tidak ada gunanya gitu. Bahkan kadang-kadang untuk mendukung kemaksiatan karena kebodohannya itu. Maka orang yang demikian ini dengan kekayaannya, makin banyak kekayaannya, justru akan makin membinasakan orang ini. Bukan hanya menjadi hisab yang berat, tapi justru akan menghancurkan orang ini ya, di akhirat nanti ya. Padahal yang namanya kekayaan betapapun banyaknya ya, kalau orang itu tidak dibarengi dengan ilmu agama ya, tidak digunakan kekayaannya itu untuk Allah, maka ketika orang itu mati sudah ya, tidak ada yang dibawa sama sekali, sudah bukan miliknya. Orang itu betapapun kayanya mati sudah melarat, tidak punya apa-apa sama sekali. Jadi 1 rupiah pun tidak berhak membawa. Bahkan kalau ada orang mati ya, dibawai dunia itu wajib digali, dibongkar, tidak boleh menurut agama ya. Kadang-kadang banyak orang yang ketika masih belum mati aja sudah tidak bisa menikmati harta kekayaannya ya, karena dia ya, dulunya tidak memanfaatkan hartanya ya, kadang-kadang tahu-tahu dihukum oleh Allah sebelum di akhirat ya, kadang-kadang kena penyakit ini, sehingga walaupun kaya raya mau makan ini tidak boleh, mau makan ini tidak boleh, mau begini tidak boleh. Terus apa artinya kekayaan ya? Itu di dunia sudah demikian, bagaimana nanti di akhirat. Kemudian yang keempat katanya, ini yang paling jelek. Fayaqulu akhar, lantas orang yang lain yang keempat mengatakan, lau atanillahu ma misla ma atau amiltu misla amali. Andaikan Allah memberi aku seperti orang ya, yang kaya ini, kaya tapi ahli maksiat dengan kekayaannya ya. Orang yang melarat mengatakan, waduh, andaikan saya ini kaya seperti orang itu, saya tak ya, melakukan maksiat ini, saya tak ya, melencer ke sana untuk begitu yang keempatnya. Maka katanya fahuwa fil wizri sawaun ya. Maka orang yang keempat ini dosanya sama dengan orang yang ketiga. Jadi kalau orang yang ketiga tadi ya, seluruh harta kekayaannya dibuat maksiat ya, berapa ribu macam maksiat ya, orang yang keempat walaupun tidak pernah ya, tidak pernah merasakan maksiat yang dilakukan oleh orang yang ketiga itu, dosanya sama gitu. Karena apa? Karena niat ya. Jadi dari hadis Nabi ini ya, niat itu ya, kalau baik ya, itu sejak niat sudah dicatat satu kebaikan ya. Bahkan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu ya. Begitu juga niat jelek gitu. Kalau orang niat jelek maka akan mendapat dosa seperti orang yang melakukan kejelekan ya. Oleh karena itu dalam hadis yang lain ya, Nabi pernah bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar." Ya. Kalau ada dua orang Islam bertemu ya dengan pedangnya, ya, artinya bunuh membunuh gitu loh. Ya. Maka kata Nabi, "Fal qatil wal maqtul finnar." Orang yang bunuh atau yang dibunuh itu neraka. Jadi orang yang membunuh apapun yang dibunuh neraka. Terus para sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, hadzal qatil, fama bal maqtul?" Loh, kalau orang ini yang membunuh wajar masuk neraka. Terus bagaimana keadaan yang dibunuh itu kok bisa masuk neraka? Ya. Kata Nabi, "Innahu kana harisan ala qatli sahibi." Oh iya, sebab walaupun dia terbunuh kan tadinya niat, buktinya dia bawa pedang itu.
Dia niat kepingin bunuh kawannya itu. Saking kedahuluan gitu loh. Andaikan ketidakdahuluan pasti dia apa? Bunuh. Jadi walaupun tidak sempat bunuh, tapi karena niat membunuh, sama-sama finnar gitu loh. Sama-sama neraka. Ini kalau dulu di hadis yang pertama yang malam Rabu yang lalu sampaikan bahwa niat yang jelek itu belum dicatat, tapi dalam hadis ini niat yang jelek itu sudah ya, tetap ada bahayanya ya. Juga disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin tazawwaja imra'atan fanawa alla yu'tiyaha min shadaqiha syai'an mata yamutu wa huwa zanin. Di mana saja ada seseorang yang mengawini seorang perempuan, niat untuk tidak memberikan mas kawinnya, walaupun dia mengatakan mas kawin dengan mas kawin ini, tapi dalam hati kecilnya tidak saya kasihkan ya. Bagaimana orang demikian ini? Maka orang ini sewaktu-waktu misalnya mati tidak memberikan mas kawinnya itu, mati dalam keadaan dihukumi zina terus, dihukumi zina dengan istrinya. Nah, karena niatnya apa? Misalnya waktu itu ya belum sempat kawin terus mati, ya, belum sempat mengumpuli istilahnya, belum sempat mengumpuli istrinya. Karena niatnya tidak memberi mas kawin, ya, tidak memberikan mas kawin, mati dalam keadaan dihukumi zina. Ya. Ini bahayanya niat yang jelek. Ya. Wa ayyuma rajulin ishtara bai'an fanawa alla yu'tiyahu min thamani syai'an ma tayamutu wa huwa kha'in ya. Dalam riwayat huwa sarik ya. Dan siapa saja seorang yang membeli satu ya barang ya, terus dalam hatinya niat tidak dibayar, engkau bayar yo gampang, tapi dalam hatinya tak bayar, ada niatan begitu ya. Bagaimana misalnya setelah itu terus mati ya. Mata yauma yamut wa huwa kha'in, maka dia mati dalam keadaan berkhianat, dalam keadaan dia dianggap mencuri ya. Itu karena niat yang jelek tadi itu ya. Maka atas dasar hadis-hadis yang ya sudah kami sampaikan dalam beberapa pertemuan yang lalu ya, kita dalam hidup ini agar selamat, agar beruntung, agar benar-benar mendapatkan barokah ya dalam kehidupan kita, umur kita ini harus melakukan apa saja, jangan sampai keliru niat gitu ya, jangan sampai salah niat. Kita ini harus benar-benar niat yang tulus ya, yang tulus ya. Kemudian yang kedua, dari kesimpulan pelajaran-pelajaran kita ini harus banyak-banyak memasang niat, walaupun kita ini belum punya kemampuan tentang hal itu, niat-niat yang baik ya. Sebab selama kita ini benar-benar niat yang tulus ya, kalau orang itu benar-benar niatnya sungguh-sungguh, itu satu akan mendapatkan pertolongan Allah gitu. Berkat niat yang baik itu, yang sungguh-sungguh, Allah akan mengasih pertolongan untuk bisa mewujudkan atau merealisasikan apa yang diniatkan itu ya. Kalau orang itu sudah dapat pertolongan Allah, tidak ada sulitnya. Tidak ada sulitnya kalau orang sudah dapat pertolongan Allah ya. Nah ini berkat niat yang baik, walaupun mungkin secara akal waduh tidak bisa saya melakukan, tapi berkat niat yang tulus, kalau Allah ngasih pertolongan tidak ada sulitnya gitu loh ya. Makanya kita jangan sebelum apa-apa sudah wis gak kira mampu awak bisa. Jangan itu. Orang berarti suudzon sama Allah. Seolah-olah Allah tidak bisa nolong saya begini. Jangan. Tetap harus punya saya niat ini, saya niat ini. Ya. Kalau benar-benar tulus, itu Allah yang ngasih kemudahan, Allah yang ngasih pertolongan. Ya. Dan kalaupun kita tidak mampu melaksanakannya, tetap dengan niatan yang tulus, yang sungguh-sungguh tadi sudah dicatat niatan kita itu. Gitu. Kemudian yang ketiga, ya, kita ini dalam melakukan apa saja, walaupun hal yang mubah ya,
seperti makan, minum, tidur dan sebagainya, Pak. Itu supaya diniati ibadah, diniati untuk menunjang akhiratnya, supaya jadi ibadah ya. Kemudian yang keempat dari pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan ya, orang itu selama satu amalan bisa diniati ya, banyak, kita perlu meniatkan yang banyak ya. Karena makin banyak niatnya maka pahalanya juga makin banyak ya, sesuai dengan jumlah niatnya tadi itu ya. Kemudian yang kelima tadi, kita ini jangan sampai ada niatan-niatan yang jelek ya, kepada siapapun ya, dalam kondisi apapun jangan sampai punya niatan yang jelek ya. Sebab niatan yang jelek itu, melihat hadis tadi sudah dicatat kejelekan, terus niat yang jelek ini akan menutup pintu taufik gitu loh. Karena niatnya jelek, maka Allah ngasih jalan segitu lah. Kamu sendiri yang niat gitu. Akhirnya dikasih jalan kejelekan itu oleh Allah ya. Seperti diceritakan ada dua saudara ya. Dua saudara, yang satu ini ahli ibadah ya. Ahli ibadah di ruang atas, punya tempat beribadah di atas itu bentar. Sedangkan yang satunya ahli maksiat, mungkin mabuk-mabuk begitu terusnya. Akhirnya si yang satu yang ahli ibadah itu punya niatan, dalam artinya saya tak kepingin ketemu iblis gitu. Kepingin ya apa rupanya iblis, setan itu ya apa? Kan ini masa niat baik itu. Wah, iblis kok pengen ketemu gitu loh. Ya. Siapa kamu? Siapa iblis? Iblis itu Nabi Adam aja, Pak. Ya. Bisa dibujuk kok. Ya. Kok sok apa? Ya. Dia masih baru ibadah kepingin ketemu iblis, kepingin bersama setan ya. Nah, ini niat yang jelek ya. Akhirnya karena orang itu niatnya begitu dituruti gitu loh. Akhirnya ketemu ya. Menyerupa gitu, akhirnya iblis pinter, iblis ini gitu loh. Jadi iblis itu tidak mati sejak zaman Nabi Adam dulu sampai sekarang, tambah pinter, tambah pengalaman gitu loh. Iblis itu berapa ribu tahun umurnya iblis itu, tidak akan mati sampai hari kiamatnya. Akhirnya dia mengatakan, wahai ya saudaraku, katanya, kamu ini rugi sebenarnya, kamu ini umurmu masih 40 tahun lagi, kamu selama 40 tahun menghabiskan umurmu berpayah-payah ini ya. Kamu masih umurmu masih 40 tahun lagi, coba senang-senang dulu ya. Ya walaupun 20 tahun lah seperti saudaramu itu. Nanti setelah itu tobat, enak tobatnya nanti. Pinter setan itu begitu. Akhirnya masuk, iya ya. Ya, 10 tahun aja tak coba apa? 20 tahun, 60 tahun apa? Maksiat dulu terus tobat. Akhirnya punya niatan yang jelek itu. Jadi akhirnya mau turun. Sedangkan saudaranya yang satu yang ahli maksiat, ya setelah mabuk jatuh ke got itu apa? Dia sadar, waduh masa saya hidup begini dok ini. Kapan saya ini? Saya kepingin seperti apa? Saudara saya itu ahli ibadah. Duh, karena punya niatan yang baik, akhirnya digampangkan oleh Allah. Walaupun secara akal mungkin orang wong iki gak kira tobat, tapi berkat niat yang baik itu akhirnya dimudahkan oleh Allah. Kerentak mau sudah saya sekarang ya, mumpung saya masih diberi kesempatan, diberi umur, bagaimana nanti kalau saya mati dalam keadaan demikian? Akhirnya dia naik ya, naik ke atas mau tobat ya. Sedangkan yang satu tadi mau turun kepingin menikmati maksiat seperti saudaranya. Kemudian yang satu naik, yang satu turun ya, tabrakan. Mati kedua-duanya. Nah ini orang yang tadinya ahli ibadah tadi ya, berpuluh-puluh tahun mati dalam keadaan maksiat karena niat maksiat gitu loh. Mati su'ul khotimah, berarti ibadahnya tidak ada artinya sudah. Sedangkan yang satu karena niatan yang baik, yang satu tadi niat kepingin tobat, mati dalam keadaan husnul khotimah gitu loh. Mati tobat ya, mati tobat ya. Nah ini bahayanya kalau orang itu sampai punya niatan-niatan yang jelek ya.
Ini selesai pembahasan tentang masalah niat. Ini Isa kurang. Oh ya. Tidak saya tambah pasal berikutnya sedikit aja untuk tabarukan bulan Sya'ban ya. Pada hari-hari ini sudah seminggu ini kita memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini salah satu bulan yang sangat mulia ya, bulan yang sangat banyak barokah dan kebaikan-kebaikannya. Ya. Di antaranya bulan Sya'ban ini bulan laporan amal, ya. Laporan tahunan. Ya. Laporan tahunan itu pada bulan Sya'ban. Ya. Sebagaimana yang disebut dalam hadis dari sahabat Usama bin Zaid, beliau mengatakan, ya Rasulullah, lam arab tasumu min syahri minasyhur ma tasumu min Sya'ban. Katanya sahabat, ya Rasulullah, saya tidak melihat panjenengan ini kok puasa seperti dalam bulan-bulan yang lain seperti bulan Sya'ban ini. Kenapa sampai ini kalau bulan Sya'ban kok puasa banyak? Bahkan sering Nabi itu kalau bulan Sya'ban 1 bulan penuh sampai sambung Ramadan. Sahabat ini tanya, kenapa Nabi? Dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, dzaka yaumun yaufulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Iya, bulan Sya'ban ini bulan yang umumnya manusia lalai katanya. Bulan yang letaknya antara bulan Rajab dan Ramadan. Padahal katanya, wa huwa syahrun turfa'u fil a'malu ila rabbil alamin. Padahal bulan Sya'ban ini bulan di mana amalan manusia dilaporkan pada Allah. Ya. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Maka aku kepingin amalku dilaporkan pada Allah dalam keadaan aku puasa, kata Nabi. Ya. Jadi atas dasar sabda Nabi ini, ya, maka kita sangat dianjurkan ya, melakukan puasa di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban makin banyak makin baik. Hanya saja kalau dalam kitab fikih disebutkan kalau sudah tanggal 16 Sya'ban tidak puasa, sudah tidak boleh. Seterusnya kecuali bagi orang yang punya kebiasaan puasa Senin Kemis misalnya tidak masalah ya. Atau punya kebiasaan puasa Daud, sehari puasa sehari tidak masalah. Tapi kalau orang tidak puasa, tidak punya kebiasaan seperti itu, hanya puasa ya, pas misalnya tanggal 15 Sya'ban puasa, 16-nya tidak puasa, untuk tanggal 17 seterusnya tidak boleh puasa. Kalau sambung sekaligus tidak masalah, mulai tanggal 15 Sya'ban atau mulai sekarang sambung sampai Ramadan tidak masalah. Tapi kalau sudah pertengahan tanggal 16 kok tidak puasa, untuk hari berikutnya tidak boleh puasa. Kecuali bagi orang yang sudah terbiasa puasa Senin Kemis atau puasa sehari tidak, atau mungkin orang yang punya kebiasaan puasa hari putih tanggal 11, 12, 13 bulan Qomariyah, itu tidak masalah ya. Jadi atas dasar hadis Nabi ini bahwa bulan Sya'ban itu bulan laporan amal, laporan tahunan. Terus amalan yang paling disenangi Nabi di saat dilaporkan itu pas puasa ya, puasa. Di samping ada laporan tahunan setiap bulan Sya'ban ya, ada laporan mingguan setiap hari Senin dan Kemis. Juga Nabi bersabda dalam hadis ya, di antaranya banyak hadisnya ya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW bersabda, tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis wa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaim. Ya. Dilaporkan amal-amal manusia setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku seneng, kepingin amalku dilaporkan dalam keadaan aku puasa. Jadi kalau tadi bulan Sya'ban juga beliau puasa karena kepingin amalnya dilaporkan dalam puasa. Setiap hari Senin dan Kamis juga Nabi puasa gitu. Setiap hari Senin Kamis Nabi puasa. Karena apa? Karena hari itu laporan amal, laporan mingguan, seminggu 2 kali. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ibadah puasa itu ibadah yang paling dibanggakan oleh Nabi, ya, yang paling diharapkan ketika laporan amal pas puasa ini, ya, Nabi kepingin gitu loh. Berarti ini menunjukkan betapa istimewanya ibadah puasa. Ya.
Dan menunjukkan bahwa Nabi itu orang yang ahli puasa. Ya. Kemudian di samping ada laporan mingguan amal ya, ada laporan harian. Laporan harian yaitu setiap subuh dan asar. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih Bukhari Muslim, hadis yang sangat kuat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr." Ya. Berganta-ganti malaikat menjaga kalian, ya. Malaikat yang menjaga di malam hari dan malaikat yang menjaga di siang hari, dan malaikat yang menjaga itu berkumpul pada sholat subuh dan sholat asar. Ya. Jadi minimal setiap orang itu dijaga 10 malaikat siang, 10 malaikat malam, minimal itu. Kalau orang itu mukmin, makin kuat imannya makin banyak itu malaikat. Jadi jangan dikira kita ini di mana saja enggak. Kita dijaga oleh malaikat itu. Ya. Jadi kita harus merasa diri kita ini selalu ada. Makanya kita jangan melakukan sembarang gitu loh. Ada malaikat yang menjaga, dan ketika kita melakukan kejelekan, malaikat lari. Ya. Jadi semua anggota badan kita tidak ada yang jaga. Mata satu, mata yang kanan kiri, lubang hidung yang kanan kiri, lubang mulut, lubang telinga. Ini dijaga ini. Andaikan kita tidak dijaga, wah, sak menit aja kita tidak bisa hidup. Pasti kena bahaya. Gitu. Pasti kena bahaya. Apalagi bahaya makhluk halus. Kalau tidak ada apa? Penjagaan dari malaikat. Tapi karena Allah ya, saking welasnya Allah ngasih penjagaan melalui malaikat itu, sehingga walaupun orang tidur, walaupun kadang-kadang buka, ya, mulutnya yang tidak dimasuki apa-apa, tidak dimasuki apa? Hewan di lubang hidung, bang. Ini karena ada yang jaga, gitu, malaikat. Kumpulnya malaikat ini pada waktu subuh dan asar. Makanya waktu subuh itu dikatakan apa? Masyhuda. Inna salatal fajri kana masyhuda. Salat subuh itu salat yang disaksikan oleh malaikatnya. Makanya ini apa? Salat yang paling afdal itu ya salat asar dan salat subuh, karena masih malaikat yang ketika salat asar, malaikat yang jaga siang masih belum naik, malaikat yang mau jaga malam sudah turun kumpul. Ya. Sedangkan kalau salat subuh, malaikat yang jaga malam masih belum pulang, belum. Ya. Sedangkan malaikat yang mau jaga siang sudah datang kumpul. Ya. Nah, ketika sudah tugasnya selesai, misalnya subuh, malaikat yang jaga malam naik kepada Allah, itu lapor, ditanya, bagaimana kamu meninggalkan hambaku? Ya Allah, saya meninggalkan hambaku melakukan ini sehari. Tadi saya meninggalkan sudah sholat subuh jamaah ya Allah. Ini namanya laporan amal kepada Allah. Asar juga begitu, malaikat yang jaga siang naik melaporkan. Ya. Jadi sebenarnya amalan kita ini setiap saat dilaporkan kepada Allah. Walaupun sebenarnya Allah itu sudah maha mengetahui ya. Amalan manusia seluruh dunia ini, gerak-gerik manusia itu sudah tahu ya, tanpa dilapori malaikat Allah sudah apa? Tahu ya. Sebelum orang mengerjakan itu loh, Allah tahu orang ini nanti akan mengerjakan, Allah sudah tahu gitu loh. Jadi sebenarnya sudah apa? Tanpa laporan malaikat Allah sudah maha tahu. Cuma sengaja Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Ya, bisa menciptakan malaikat-malaikat yang begitu banyak, dikasih tugas masing-masing. Yang kedua, Allah ingin menunjukkan amalan manusia ini loh kepada malaikat, supaya malaikat tahu siapa hamba-hamba Allah yang patut dimuliakan, ya, yang perlu diagungkan. Ini diantaranya. Kemudian diantara apa, bulan Sya'ban ini juga disebutkan dalam hadis bulan apa? Penentuan umur, ya, takdirul a'mar katanya. Maksudnya walaupun umur manusia sejak sebelum lahir sudah ada catatan di zaman azali. Cuma setiap tahun pas bulan Sya'ban itu ditetapkan lagi oleh Allah. Siapa-siapa yang ya, tahun ini mati itu dihapus catatannya. Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaktubu fihi ala kulli nafsin." Ya. Oh. Ini Sayyidah Aisyah disebutkan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu biasa puasa Sya'ban penuh, 1 bulan penuh. Sayyidah Aisyah terus mengatakan kepada Nabi,
Ya Rasulullah, ahabbu syuhur ilaika anta sumau Sya'ban? Wahai Rasulullah, apa bulan yang paling baik engkau buat puasa itu bulan Sya'ban? Maksudnya puasa sunnah. Nabi terus mengatakan, sesungguhnya Allah mencatat di bulan Sya'ban ini atas setiap orang-orang yang mati di tahun itu, ya, dihapus. Maka aku pingin ajalku ditetapkan oleh Allah dalam keadaan aku puasa. Jadi sekali lagi Nabi ketika penetapan ajal, ya, itu Nabi kepingin dalam keadaan puasa. Ini juga menunjukkan betapa utamanya ibadah apa? Puasa itu, ya. Kemudian juga sedikit yang sudah kita maklumi bahwa di dalam bulan Sya'ban ini ada salah satu malam yang sangat agung, yang sangat mulia, sangat barokah dinas dalam hadis, yaitu malam nisfu Sya'ban, yang insya Allah tepatnya pada malam Selasa yang akan datang. Itu diantaranya disebut termasuk salah satu malam yang mustajab, malam yang kalau kita doa dikabulkan. Makanya kita dianjurkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu, ya, dengan amalan yang baik. Amalan apa saja, ya, kita melakukan sholat sunat atau baca Quran atau iktikaf atau sedekah atau terserah gitu loh, pokoknya amal baik, ya. Ya, asalkan jangan ditetapkan harus begini, dan jangan sampai ada ketetapan sholatnya harus sekian rakaat, ya. Kadang-kadang ada gitu terus dikatakan ini dari Nabi, pahalanya ini, tidak ada itu. Jadi kalau ada ketetapan itu hadisnya maudhu, hadis buatan, tidak boleh kita pakai. Kita kalau kepingin sholat sunat, silakan sholat sunat apa saja, ya, tapi jangan dikatakan dari Nabi menyuruh melakukan 14 rakaat atau 100 rakaat untuk malam itu. Tidak ada ini. Apalagi pahalanya seperti orang haji sekian kali. Ya, tidak perlu. Kita boleh, ya, memang dianjurkan menghidupkan malam dengan banyak-banyak berdoa, baca Quran atau sholat sunat, sholat tasbih, sholat hajat, sholat tobat, terserah, ya. Yang biasanya minimal kita menghidupkannya antara maghrib dan isya dengan baca Yasin 3 kali. Ini semua tawasul kepada Allah, mohon kepada Allah melalui surat Yasin, melalui doa. Itu tidak dilarang, tidak termasuk bid'ah yang dilarang, tapi dianjurkan kita mohon kepada Allah dalam segala hal, ya. Nah, saya kira itu, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dalam bulan Sya'ban ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyya subhanahu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Al-Fatihah.